Akhirnya musim panas tiba juga di Jerman. Ini sebenarnya masih masuk musim semi ya kalau dilihat dari bulan gitu ya. Bulan Mei ini kan sebenarnya masih musim semi, tapi entah mungkin karena gelombang panas atau apa, suhu minggu ini tuh sampai 25 derajat. Jadi udah panas banget kalau untuk ukuran Jerman ya. Suhu di atas 20 itu udah kayak di musim panas gitu. Itu sesuatu yang gak wajar di bulan-bulan Mei begini. Tapi buat kita sih senang-senang aja ya, suhu seperti begini tuh masih nyaman lah gitu ya, apalagi kalau ada angin yang semilir-semilir begini. Nah, saya mau jalan kaki sambil ngobrol ya, biar nggak keeng kalau kata orang Sunda lah ya, karena saya jalan kaki sendirian nih di hutan. Jadi akhir bulan ini saya resmi berhenti kerja dan saya seneng banget karena beberapa waktu yang lalu saya itu sempat berantem sama rekan kerja. Jadi ceritanya kan saya kerja di bagian khusus pecandu ya. Jadi itu tempat kerja yang tetap saya sebenarnya sejak saya cuti kemarin. Aduh, ini jalanannya becek. Aduh, becek. Kenapa becek begini ya? Aduh, saya bisa lewat nggak ya? Tunggu sebentar, saya cari. Nggak asik banget kalau keblesek begitu kan. Saya kayaknya harus cari alternatif ini kalau begini caranya. Ya, kok bisa begini ya? Aduh. Wah. Oke. Aduh. Pimpinan saya sebenarnya waktu saya kembali masuk kerja itu udah seneng banget ya. Jadi saya ditempatkan di bagian para pecandu. Di situ saya kerjanya nggak sendirian, ada satu rekan kerja yang lain. Yang jadi karena tempatnya lumayan gede, ya, itu kayak ruang rawat inap gitu ya. Jadi dibagi dua. Jadi bagian saya tuh mulai dari dapur, ruang makan, ruang duduk, terus beberapa kamar pasien gitu ya. Nah, rekan kerja saya ini memang orangnya ya begitu gitu. Jadi semua juga udah tahu sifatnya tuh begitu. Aduh, ada ini lagi di depan. Banjir. Aduh, saya kayaknya nggak bisa lewat sini nih. Nah, dia itu sama sekali nggak bisa tersenyum. Dan bawaannya tuh selalu stres, bawaannya selalu panik. Padahal kerjaannya dia tuh nggak banyak gitu. Emang kadang-kadang ada hari-hari tertentu di mana kita banyak kerjaan ya, harus ngerjain tempat tidur. Jadi kalau ada pasien yang pulang itu kita harus ganti spray, ganti sarung selimut, sarung bantal, kan lumayan berat gitu ya. Tapi kan namanya orang kerja ya, jalanin aja sih, nggak usah dibawa stres. Nah, dia kebanyakan mengeluh, kebanyakan stres, panik, sibuk nggak keruan. Jadi bawaannya tuh sama kita tuh kayak menunjukkan bahwa dia tuh pekerjaannya paling berat, paling banyak gitu. Padahal setelah kita yang ngerjain tuh nggak juga tuh. Saya sama teman saya gantiin kerjaannya dia waktu dia liburan, nggak masalah. Jadi dia orangnya emang bawaannya begitu kan. Nah, terus sebenarnya ya udah, kalau emang sifatnya begitu ya emang nggak bagus buat iklim kerja atau suasana gitu kerja. Kalau kita kerja di lingkungan yang orang bawaannya stres begitu kan, kita jadi kebawa ya suasananya. Kalau kita kerja sama orang yang bawaannya relax, lucu, bisa ketawa sama-sama, kerja sama-sama dengan suasana yang menyenangkan kan, jadi kerjaan kita terasa lebih ringan walaupun kerjaan kita banyak. Tapi sama dia tuh bener-bener kerjaan yang ringan jadi berat gitu, karena suasana hatinya dia atau bawaannya dia jutek begitu ya. Tapi buat saya ya udah gitu kan, kalau emang sifatnya begitu mau apa. Tapi yang menjengkelkan, dia itu ternyata suka mencari-cari kesalahan saya. Jadi selalu berusaha menunjukkan kalau
kerjaannya dia jauh lebih bagus, lebih bersih, lebih lah daripada saya, dan saya itu kerjanya kurang gitu. Jadi dia selalu cari-cari, nih kamu di sini nggak bagus, di sini nggak bersih, di sini nggak ini, di sini nggak itu. Dan saya meledak lah. Saya bilang, kamu kebanyakan waktu ya, sempet-sempetnya ngontrol kerjaan saya, inspeksi pekerjaan saya, padahal itu tugas pimpinan aja kagak begitu. Maksud lu apa? Gue bilang, lu mau ngelaporin gue sama pimpinan, mau ngadu bahwa kerjaan gue kagak beres, silakan. Emangnya gue peduli? Asal lo tahu ya, gue kan udah mengajukan pengunduran diri gitu. Jadi buat gue tuh udah enek gue sama tempat ini gitu, udah kagak pengen datang lagi, karena itu gue milih berhenti gitu. Beda kalau orang yang bener-bener bergantung hidupnya sama pekerjaan ini dan berharap bisa kerja di sini seterusnya, mungkin mereka akan berusaha bekerja sebaik-baiknya gitu, karena pengen punya nama baik di depan bos. Nah kalau saya udah beda gitu, saya nggak peduli. Saya dicap jelek sama bos juga karena saya udah nggak pengen kerja di sini lagi gitu. Jadi ya udah gitu. Habis itu kan saya menghadap bos untuk tanda tangan kontrak baru ya. Kontrak cuma 1 bulan. Jadi kontrak ini ya bukannya putus kerja, bukannya PHK, tapi kedua belah pihak bunyinya begitu. Kedua belah pihak memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama. Jadi sama-sama mengajukan, saya mengajukan pengunduran diri, ya perusahaan juga memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak sampai bulan ini saja cukup. Jadi sudah ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Nah terus waktu saya tanda tangan itu, pimpinan saya tuh bilang, ya saya tahu mereka emang apa ya, kalau dalam bahasa Jerman, mereka itu emang nggak baik gitu. Mereka itu emang parah. Ayo bagus ya pemandangannya, coba bisa lihat nggak? Mereka emang udah terkenal jeleknya sifatnya, udah terkenal parah banget gitu. Ya terus kenapa? Ya perusahaan memang nggak bisa mecat separah apapun, sebesar apapun kesalahan karyawan, karena udah jadi peraturan bahwa mereka memang dikontrak untuk seterusnya. Jadi kontrak kita itu untuk selama-lamanya gitu. Kecuali peraturan pemerintah memutuskan lain, seperti kasus saya kan, peraturan itu memutuskan bahwa semua wajib vaksin gitu. Dengan alasan ini ya tetap mereka nggak bisa mencat saya gitu. Cuma karena saya nggak mau juga dan mereka cari-cari cara untuk memaksa saya, akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Tapi dari pihak perusahaan ini memang nggak bisa gitu, dan nggak mau memecat karyawannya dengan alasan apapun. Jadi begitu. Dan saya harus di Jerman itu kalau kita kerja tiap bulan harus bayar uang untuk jaminan kita. Tiap bulan gaji kita tuh dipotong ya kalau di Jerman, untuk asuransi kesehatan, untuk pajak, untuk pensiun, terus untuk pesangon kalau kita berhenti kerja. Nah jadi kalau saya nanti mendaftarkan diri ke Departemen Tenaga Kerja, mungkin saya bisa dapat uang pesangon gitu. Jadi sampai saya dapat kerjaan baru, mungkin ya saya bisa dapat tiap bulan itu uang dari pemerintah, tapi sebenarnya dari uang gaji saya yang dipotong tiap bulan itu kan. Ya saya nggak tahu berapa, atau nggak tahu bisa dapat atau enggak, karena saya yang mengundurkan diri, kemungkinan saya nggak bisa dapat, kecuali kalau saya dipecat. Saya berhak dapat
uang ya kayak tiap bulan gaji tanpa harus kerja sampai saya dapat pekerjaan baru. Nah itu enaknya di Jerman begitu. Memang tiap bulan kita dipotong lumayan banyak, tapi nanti itu untuk jaminan kita juga gitu. Jadi untuk masa depan kita gitu ya, bukan untuk pemerintah, kecuali pajak itu memang bagian pemerintah ya. Ini kayak berbeda jalanannya, kayak rusak gitu. Mungkin karena ada hujan gede beberapa waktu yang lalu ya. Nah itu penting banget, saya harus ke sana nanti. Cuma saya masih menikmati. Saya punya waktu cukup banyak hari libur di bulan ini. Kayak minggu depan tuh saya dalam 1 minggu saya cuma kerja 1 hari, selebihnya libur. Ya, karena kemarin saya kerja terus ya. Sabtu Minggu juga saya kerja. Dan nanti akhir-akhirnya dibikinlah perhitungannya. Jadi jam kerja saya ada minusnya enggak? Nanti bakalan dihitung ya. Yang jelas nanti saya nggak punya utang sama perusahaan, dan perusahaan juga nggak boleh punya utang sama saya. Ini udah sampai gitu? Oh belum. Saya suka jalan ke alam terbuka ini untuk olahraga sekaligus meredakan stres gitu ya, ketegangan. Penting banget ya. Apalagi kalau musim panas. Kalau jalan di tempat biasa kan terik panas, tapi kalau di hutan kan agak sejuk ya. Dan bisa dilihat ini semua udah menghijau, rumput-rumput juga udah tinggi-tinggi ya. Nah, kedepannya saya belum tahu rencana untuk kedepannya. Mungkin saya bakalan melamar kerja ke tempat lain, atau mungkin saya mau beristirahat dulu, menikmati musim panas yang sangat singkat kalau di Jerman. Jadi benar-benar harus dinikmatin gitu. Saya nggak mau menghabiskan musim panas saya untuk kerja. Ya, kalau harus ya harus. Tapi kalau bisa menikmati untuk liburan, untuk santai-santai. Tapi yang jelas saya mau beberes rumah. Karena selama saya kerja itu rumah nggak kepegang. Dan tiap ganti musim itu kan memang harus beberes ya, karena baju-baju juga, lemari-lemari itu harus diganti lagi. Ganti musim itu ganti baju kan, maksudnya baju-baju musim dingin yang tebel-tebel gitu, jaket-jaket harus diberesin, masukin gudang. Terus sepatu-sepatu, boots itu udah nggak perlu lagi. Untuk musim dingin berikutnya harus disimpan kan, jadi kita keluarin yang buat musim panas. Sendal jepit kalau bisa ya. Kadang-kadang di jalan musim panas juga, kalau ini dingin ya, kalau cuacanya jelek. Tapi saya senang banget pakai sendal jepit, kalau bisa pakai sendal gitu, nggak harus pakai sepatu terus. Jadi apa ya, jadi agak kapalan kaki kalau pakai sepatu, pakai kaki ngap deh. Nah, saya jalan sepanjang ini, nanti kalau saya balik lagi, bolak-balik itu kurang lebih 1 jam ya. 1 jam ya, sekitar 5 km. Tapi ini kenapa ya? Becek. Ini nggak biasanya kayak begini, sesuatu nggak beres. Jalanan ini. Becek. Oh, becek. Padahal dari kemarin itu panas terik. Kayaknya ada traktor yang lewat sini, jadi dia tahu. Ya, jadi begitu update. Jadi bukannya orang bilang di Jerman enak ya, biarpun nggak kerja dapat santunan, pesangon dari pemerintah, yaitu diambil dari uang pajak, uang yang kita bayarkan dari gaji kita dipotong tiap bulan ya, nggak ada yang gratis sebenarnya. Terus asuransi kesehatan juga, kalau kita gajinya gede ya dipotongnya gede.
Ya untuk nutupin orang yang gajinya kecil atau orang yang nggak mampu, mereka tetap bisa dapat pelayanan kesehatan walaupun mereka bayar tiap bulannya lebih kecil daripada orang yang berpenghasilan besar gitu ya. Jadi kita nutupin mereka gitu. Makin gede penghasilan, makin gede juga dipotong pajaknya, karena untuk membantu orang-orang yang berpenghasilan lebih sedikit. Nah itu sistem yang bagus di Jerman. Jadi ada pemerataan ya. Jadi nggak kayak di Indonesia yang mampu berobat, yang masuk rumah sakit, perawatan ini itu ya cuma orang yang berduit kan. Nah kalau di Jerman enggak, sama, pelayanannya pun sama ya, walaupun bayarannya tiap bulan beda, tapi pelayanan yang didapat itu sama. Pernah sempat begini ya, waktu lagi zaman corona lagi sedang-sedangnya ya, ada yang nyeletuk gini, ya orang-orang yang nggak divaksin itu nanti kalau masuk rumah sakit mereka harus bayar sendiri gitu ya. Loh, maksud lo gimana? Orang kita juga sakit nggak sakit tiap bulan bayar kok. Asuransi itu nggak bisa kalau sakit doang bayar. Loh, kita bukan cuma bayar buat kita, tapi juga bayarin buat orang-orang yang nggak mampu. Contohnya nih, banyak pecandu. Mereka ini tahu obat-obatan, alkohol itu nggak bagus bagi kesehatan. Dan karena mereka pecandu, karena mereka tetap memilih untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang, ya, mereka memilih untuk mabuk-mabukan, mengkonsumsi alkohol, sampai mereka nggak bisa kerja, jadi sampah masyarakat. Kalau mereka nggak kerja, mereka nggak bayar pajak, mereka nggak bayar asuransi, mereka nggak istilahnya nggak masukin apa-apa, tapi mereka menerima fasilitas seperti di tempat saya kerja. Mereka dirawat, tidur, makan, bangun gratis ya, enak-enakan. Itu pakai uang siapa? Pakai uang orang-orang seperti kami yang tidak divaksin juga, yang kerja keras untuk membiayai semua gitu. Loh, terus kalau orang-orang seperti mereka aja berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, kok mereka ngomong kami yang tiap bulan bayar asuransi kesehatan, tiap hari kerja, ngosekin WC, cuma karena kami tidak divaksin, terus mereka bilang kami tidak layak untuk menerima pelayanan kesehatan. Istilahnya mereka berharap, nah kalau lu nggak divaksin, terus lu kena corona, syukurin gitu. Jangan ke rumah sakit, mati deh lo gitu. Nah, ini kan orang-orang yang nggak masuk logika ya. Logikanya di mana gitu? Kalau orang pecandu aja yang nggak kerja, yang nggak bayar asuransi tiap bulan, bisa tidur, makan, bangun, menikmati fasilitas kesehatan, fasilitas dari pemerintah, dari uang-uang pajak kita ini, ya, kok mereka derajatnya lebih tinggi dan lebih layak gitu menerima daripada kita yang kerja keras dan memberikan sumbangan atau kewajiban kita gitu. Itu benar-benar sesuatu yang bikin saya jadi mengerti bahwa banyak orang yang pikirannya emang gak waras gitu. Ya, mereka pikir vaksin itu yang paling benar, paling penting gitu. Sampai kita ini yang gak divaksin, mereka pikir kita ini sudah selayaknya lah mati dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan gitu. Coba di mana logikanya, di mana otaknya gitu kan. Tapi sekarang akhirnya kita bisa melihat gitu ya bagaimana kebenaran itu akan terungkap gitu cepat atau lambat ya, bahwa biar bagaimanapun orang yang tidak divaksin kena corona dan seperti saya, puji Tuhan tidak perlu ke rumah sakit ya, tapi tetap bayar tiap bulan dan juga nggak kenapa-napa gitu, bisa sehat lagi ya, coronanya juga nggak parah gitu. Itu membuktikan bahwa Tuhan di pihak kita dan bahwa kita ini ada di pihak yang benar. Biarkanlah mereka yang zolim, mereka akan melihat betapa
Betapa bodohnya mereka gitu. Dan menganggap bahwa vaksin itu lebih dari Tuhan gitu yang bisa menyelamatkan mereka. Jadi saya ngomongin semua ini bukan untuk cari panggung atau apa ya, pengen tenar gitu, tapi ini cuma pendapat saya dan saya berhak dong, ini channel saya berhak mengeluarkan unek-unek saya mau bikin konten apapun, itu hak saya sepenuhnya. Kalau nggak suka ya jangan ditonton gitu. Kadang-kadang orang ya suka apa namanya, suka pengen ngatur-ngatur gitu ya, ya suka-suka dong ya, hidup saya bebas memilih mau divaksin ke mau enggak ke. Ini channel saya mau ngomong apa kek, suka-suka dong. Dan ya yang lain juga bebas gitu, suka boleh ditonton, nggak suka ya silahkan dilewat gitu. Ngapain gitu, orang ribet banget ya, aneh. Ya itulah manusia zaman sekarang memang aneh-aneh ya. Jadi sering-seringlah piknik biar nggak jadi sarap. Kalau nggak bisa piknik ke tempat-tempat yang khusus ya, kita jalan-jalan aja begini yang gratis. Yang penting bisa seger mata, seger pikiran. Penting banget loh itu. Karena dunia ini emang bikin kita gila kan. Bukan cuma orang-orang yang di tempat saya kerja aja yang perlu dirawat. Kita juga semua kalau nggak pinter-pinter merawat diri ya jadi gila. Make a wish.